Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kami dari kelompok 6 yang di sini yang bermateri meneladani akhlak Al-Ghazali dan Ibnu Sina yang disusun oleh saya sendiri, Zat Novel Zaki, dan teman saya Muhammad Afiq Hidayat. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah hidup Imam Al-Ghazali. Yang pertama itu, Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama besar Islam. Ya, orang lain udah pada kenal lah Imam Al-Ghazali itu siapa gitu. Dan dia itu dijuluki sebagai Al-Hujjah Al-Islam. Terus ya itu dikenal juga sebagai ilmu filsafat dan ilmu tasawuf gitu. Ya pokoknya selain ilmu filsafat dan ilmu tasawuf itu banyak lagi gitu karya-karya dari Imam Al-Ghazali ini. Terus nama lengkap dari Imam Al-Ghazali itu adalah Abu Hamid Muhammad Ibnu Ahmad Al-Ghazali Al-Tusi, yaitu lahir pada 450 Hijriah atau 1058 Masehi di Gazalah, terus Provinsi Khurasan, Republik Islam Iran. Al-Ghazali itu belajar di Tus, Jurjan, dan Naisabur sampai 20 tahun. Ia menuntut ilmu di kota kabupatennya di Tus. Dari kedua gurunya itu yang pertama ada Razak Khani bin Muhammad, dan yang kedua itu ada Yusuf Al-Nasaj, seorang Sufiwan terkenal pada tahun 479 Masehi Hijriah. Terus selanjutnya itu ia menimba ilmunya Abu Nasar Al-Ismaili di Jordan, dan akhirnya itu ia masuk ke sekolah Nizamiyah di Naisabur yang dipimpin pada saat itu oleh Al-Juwaini, yaitu Al-Imam Al-Karamain. Terus yang kedua ada ia bermukim di Muaskar, yaitu komplek tentara selama 5 tahun, dan di Baghdad selama 5 tahun setelah itu. Nah, baru di Baghdad ini ia baru menjadi pemimpin dan guru besar di salah satu madrasah, yaitu Madrasah Nizamiyah di Baghdad. Terus di sini selanjutnya itu ada keteladanan Al-Ghazali. Al-Ghazali ini merupakan sosok yang sangat haus dengan ilmu pengetahuan, yaitu berbagai ilmu pengetahuan yang ia pelajari seperti pertama ada Al-Quran, yang kedua ada usul fikih, yang ketiga ada ilmu kalam, yang keempat ada filsafat, dan yang kelima ada fikih dan ilmu pengetahuan lainnya. Selanjutnya ada karya-karya Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali ini banyak meninggalkan karya tulis gitu. Menurut penelitian sih terdapat sekitar 72 karya yang ia tulis gitu, dan yang ia karyakan. Dan salah satu karyanya itu yang apa ya, yang familiar itu adalah Ihya Ulumuddin gitu, yang artinya itu menghidupkan kembali ilmu religius. Di sini ada beberapa karya-karya dari Al-Imam Al-Ghazali gitu. Di sini ada 7. Yang pertama itu ada Miyar Al-Ilmi, yaitu standar pengetahuan. Yang kedua ada Tahafut Al-Falasifah, yaitu kerancuan pada ilmu filosof. Yang ketiga dalam ilmu bidang akidah Arba'in fi Usuluddin, yang itu ada 40 masalah di bidang prinsip-prinsip agama. Yang keempat ada Qawaid Al-Aqaid, yang itu adalah prinsip-prinsip keimanan. Yang kelima itu ada Al-Iqtisad fi Al-Iqtikad, yaitu muara kepercayaan. Yang keenam ada Usul Fikih Al-Mutashfah fi Ilmi Al-Usul, yaitu intisari ilmu tentang dasar-dasar ilmu fikih. Dari yang ketujuh ada Tasawuf Mishkat Al-Anwar, yaitu cerut cahaya-cahaya dan sebagainya lainnya. Dan selanjutnya ada sejarah hidup dari Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah seorang filosof, dokter, serta ulama, dan ia menguasai berbagai disiplin ilmu pengetahuan seperti astronomi, matematika, fisika, metafisika, dan logika, serta ilmu-ilmu lainnya. Ibnu Sina adalah filosof Muslim yang mengembangkan filsafat klasik Islam ke puncak tertinggi dan diberi gelar Pangeran para Dokter.
Lanjutannya, Ibnu Sina memiliki nama lengkap yaitu Abu Ali Al-Husaini Ibnu Abdullah Ibn Hasan Ibnu Ali Ibn Sina. Ibnu Sina dilahirkan di desa Afshanah dekat Karmaitan, Kabupaten Balkh, wilayah Afghanistan, Provinsi Bukhara, yang sekarang masuk daerah Rusia. Beliau lahir pada tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi dan meninggal dunia pada tahun 428 Hijriah atau 1037 Masehi dalam usia 58 tahun. Ibnu Sina sejak usia muda selain telah hafal Al-Quran seluruhnya dalam usia 10 tahun dan pada usia 17 tahun dengan kecerdasan dan yang sangat mengagumkan, ia sudah tampil sebagai dokter dan berhasil menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dan ia juga pernah diangkat menjadi menteri oleh Sultan Syams al-Daulah yang berkuasa di Hamdan dan menjadi penasihat politik di Isfahan, dan ia dikenal dengan gelar Al-Syaikh Al-Rais. Dan di antara gurunya yang mendidiknya itu ialah Abu Abdullah Al-Natli dan Ismail Sang Zahid. Dan di sini ada keteladanan Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah seorang ilmuwan dan filosof besar. Ia sosok yang jenius dan memiliki daya nalar yang tinggi. Karena kejeniusannya ini, banyak mempelajari sendiri berbagai macam ilmu pengetahuan dengan mudah. Selain cerdas dan gigih, ia juga merupakan sosok yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kreatif, tidak mengenal putus asa, tabah, dan tekun dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Selanjutnya di sini ada karya tulis Ibnu Sina. Ibnu Sina banyak memiliki karya tulis. Ada yang berpendapat yang menyatakan bahwa karya tulisnya mencapai 200 buku. Yang diantaranya ada kitab Al-Shifa, obat yang berupa ensiklopedia. Yang kedua ada filsafat. Yang ketiga ada kitab Al-Kanun fi Al-Tib atau praktek kedokteran, di bidang kedokteran. Dan juga ada kitab Al-Najah atau keberhasilan. Ringkasan dari Al-Shifa dalam hal ketuhanan, logika, dan ilmu alam serta karya-karya tulis lainnya. Di sini ada kesimpulannya. Imam Al-Ghazali memiliki kecerdasan yang luar biasa, disertai dengan bakat dan minatnya. Bakat dan minatnya kelihatan pada kemauannya yang kuat untuk belajar dan kecintaannya kepada ilmu. Dan Ibnu Sina, seorang yang berinovatif, yang banyak melakukan penyelidikan dan menghasilkan karya dalam berbagai ilmu, terutama dalam bidang perobatan. Seorang yang pintar, beliau berjaya menguasai berbagai ilmu nakilah atau ilmu agama ketika berusia 18 tahun. Dan hendaklah senantiasa bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Sebagai seorang pelajar, mestilah rajin membaca, menyelidik, membuat kajian, dan menganalisis ilmu. Dan senantiasa berpikir kreatif dan inovatif bagi menghasilkan sesuatu yang baru, dan senantiasa juga mendokumentasikan hasil kajian untuk rujukan orang lain. Ya mungkin segitu aja dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.